Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Komarul Asril dari kelas 12 TAB Industri. Saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Islam. Strategi dakwah Islam terbagi 6 jenis. Yang pertama, perdagangan. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan sangat menguntungkan. Fakta sejarah itu berdasarkan pada catatan Tom Pires. Ia menyebutkan bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu belum memeluk Islam. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar, sehingga jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat kekuasaan Islam. Yang kedua, perkawinan. Tersebarnya Islam di wilayah Indonesia tidak lepas dari hubungan perkawinan antara wanita muslim dengan keturunan raja dan bangsawan lokal. Contoh perkawinan yang memberikan pengaruh besar dalam proses Islamisasi diantaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel dengan Putri Kaunganten, perkawinan Brawijaya dengan Putri Campah yang melahirkan Raden Patah yang kelak menjadi Raja Demak, dan sebagainya. Yang ketiga, tasawuf. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal dengan luas oleh masyarakat. Bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Hamzah Fansuri Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung dari Jawa merupakan ahli tasawuf yang memberikan pengajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran rakyat Indonesia pada saat itu. Yang keempat, pendidikan. Para mubalik yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat tinggi biasanya menjadikan rumah, masjid, ataupun langgar sebagai pusat pengajaran. Selain masjid, berkembang pula lembaga pendidikan yang dikenal dengan pesantren. Kelebihan ini yang dimiliki model pendidikan pesantren ini adalah karena pesantren sebagai basis pendidikan Islam yang tidak mengenal status sosial dan kasta. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Ahmad di Ampel, Denta, dan pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Yang kelima, politik. Hubungan yang erat antara ulama dan kerajaan-kerajaan maritim menyangkut 3 unsur utama, yaitu politik, dagang, dan agama. Ada 2 hal yang patut dibedakan berkaitan dengan hubungan politik dengan kerajaan. Begitu pula dengan peran ulama yang mulai bergeser dari ranah politik kerajaan kemudian beralih membangun kekuatan sosial budaya di tengah masyarakat. Pertama, ulama berhasil mengislamkan raja berdaulat dan membawa pengaruh pada lingkungan kerajaan, sehingga corak kerajaan tadi bergeser dari Hindu-Buddha menjadi Islam. Kedua, para ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang langsung bercolok Islam dengan mengembangkan pengaruh ke kerajaan lain. Hal ini terjadi karena kerajaan tersebut didirikan oleh raja-raja muslim yang didukung penuh oleh para ulama. Yang keenam, seni budaya. Corak ini lebih mudah diterima karena sesuai dengan kebudayaan lokal yang telah ada. Para tokoh yang sudah dikenal masyarakat Jawa dalam pengembangan Islam adalah Wali Songo. Contohnya Sunan Kudus menggunakan sapi atau hewan suci umat Hindu sebagai media dakwah di masyarakat. Yang kedua, Sunan Kalijaga menciptakan perayaan sekaten atau asal kata syahadatain untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga menciptakan tokoh dan cerita pewayang. Yang keempat, Sunan Giri menciptakan kitab ilmu falak yang disesuaikan dengan alam pikiran Jawa. Yang keenam, Sunan Bonang menuliskan ajaran tauhid dan tasawuf dengan bahasa sastra yang kemudian dikenal dengan Serat Bonang. Selanjutnya, tahapan dakwah Islam. Tahapan pengenalan agama. Pada tahap ini dasar-dasar Islam diperkenalkan, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih.
Yang kedua, tahapan pendalaman agama. Islam telah memasuki pelosok daerah di Nusantara, tidak hanya di kota-kota pesisir, namun juga di pedalaman. Berkat meningkatnya pemahaman dan pendidikan yang diperoleh kaum muslimin, ajaran Islam juga semakin dipahami lebih dalam. Pada tahap ini, lahir lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Banyak muncul para penulis dari kalangan ulama, terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Yang ketiga, tahap perkembangan intelektualitas. Pada abad 17 Masehi, terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Kemudian lahirlah beberapa ulama dengan karya-karya monumental, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, tafsir hadis, retorika, estetika, hingga astronomi. Selain itu, beberapa tarekat sufi tumbuh menjadi organisasi keagamaan yang tampak corak aktivitas keduniaannya. Yang keempat, tahap ke arah pembaruan. Pada tahap ini, gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan atau syarikat Islam. Misalnya menekan pada perjuangan politik. Adapun Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi lainnya menekan pada bidang dakwah, pada bidang sosial seperti pendidikan dan dakwah. Yang kelima, tahap kematangan intelektualitas. Sekitar tahun 1970, lahirlah tokoh-tokoh pemikir Islam yang pada umumnya adalah para aktivis kampus. Meskipun memperoleh pendidikan di universitas umum, mereka masih tetap memotivasi diri untuk mendalami ajaran agama dan sendi-sendi peradabannya. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk Indonesia dan berkembang sebagai agama baru yang dibawa oleh para mubalik, baik melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, sosial, politik, maupun seni budaya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi